Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, para ikhwah dan juga santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang tetap setia mengikuti ajarannya dimanapun dan sampai kapanpun berada. Pada kesempatan di malam hari ini, alhamdulillah kita dapat kembali bertatap muka dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis pembacaan kitab Minhajul Muslim karya Imam atau Asy-Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Dan pembahasan kita dari kitab yang bermanfaat ini, kita masih pada pembahasan seputar keimanan kepada Allah. Di mana keimanan kepada Allah itu mencakup keimanan terhadap keberadaannya. Ini yang disebut dengan keimanan kepada wujudullah. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada rububiyahnya. Dan yang ketiga, yang terakhir kita ambil kemarin adalah keimanan terhadap uluhiyahnya. Dan masing-masing dari ketiga perkara ini telah disebutkan dalil-dalilnya, baik dalil as-sam'i, yaitu dari Al-Quran, begitu juga dalil al-aqli, yaitu dalil sesuai dengan akal yang sehat dan nalar yang hidup. Dan kita akan masuk kepada poin yang keempat, dan ini poin yang terakhir dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan sifat-sifatnya. Berkata penulis Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi. Keimanan kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita Jalla Jalaluhu, dia adalah zat yang memiliki nama. Dan namanya banyak dan tidak terhingga. Dan juga di samping itu namanya juga mengandung sifat, yaitu nama-nama yang indah yang kita kenal dengan Asmaul Husna. Dan Al-Husna artinya adalah balighatun fil husni ghayatuha, yaitu pada puncak keindahannya. Adapun sifat yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yaitu yang maha sempurna, yang tidak serupa dengan satupun dari makhluknya. Nah, persoalan tentang nama dan sifat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an pada banyak ayat. Dan sudah menjadi suatu yang logis seorang beribadah kepada zat yang dia memiliki nama. Memiliki nama yang tinggi, nama-nama yang mulia, nama-nama yang indah, dan juga sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat keagungan. Karena menjadi tuntutan dasar saat seorang memanggil Rabb-nya, pasti dia panggil namanya. Itu batasan minimal. Dia panggil
Rabbnya dengan namanya. Misalnya yang kita kenal dia menyandang nama Allah. Maka seseorang memanggil Rabbnya dengan panggilan ya Allah. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama ini suatu yang logis, suatu hal yang lumrah. Namun Allah Jalla wa'ala tidak memiliki hanya satu nama. Melainkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak dan tidak ada seorang pun dari hambanya yang bisa meliputnya. Allah Subhanahu wa taala namanya tiada terhingga. Berkata penulis, qala yu'minul muslim bima lillahi ta'ala min asma'i al-husna. Seorang muslim beriman dengan nama-nama husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asmaul husna dan sifatul ula. Asmaul husna dan sifatul ula. Nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang al-ula. Husna artinya balighatun fil husni ghayatuha, sampai kepada puncak keindahan. Al-ula artinya maha tinggi. Yuminul muslim bimanillahi ta'ala min asma'in husna wa sifatin ulia wala yusyriku ghairahu ta'ala fiha. Seorang muslim mengimani nama-nama yang Allah miliki berupa nama-nama yang husna dan juga sifat-sifat yang tinggi. La yusyriku ghairahu. Seorang muslim tidak menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifatnya. Tidak boleh dia menyekutukan Allah pada nama-nama dan sifatnya. Ya, bagaimana menyekutukan Allah pada nama-nama dan sifatnya? Seperti menamakan selain Allah dengan nama Allah. Menamakan misalnya anaknya disebut, ya, siapa nama anaknya? Namanya Rabbul Alamin misalnya. Ini nggak boleh. Ya. Atau siapa namanya? Namanya ya Ar-Rahman. Ini nggak boleh. Anak kamu siapa namanya? Dia kasih namanya Allah. Nggak boleh. Ya, itu dalam hal penamaan. Ya, begitu juga misalnya menyekutukan Allah dalam ya penamaan seperti menamakan atau yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang menamakan Tuhan-Tuhannya dengan nama Allah. Seperti misalnya Lata, ini Tuhannya orang musyrikin, itu mereka ambil dari nama Allah ya bentuk muannasnya. Ya, Allah itu bentuk mudzakkar, Lata itu bentuk muannas, bentuk ya femininnya. Kemudian ya Uzza itu diambil dari nama Allah Al-Aziz. Ya, Uzza itu bentuk femininnya. Begitu juga Al-Manat yang diambil dari nama Allah Al-Mannan. Diambil bentuk femininnya jadi Al-Manat. Ini juga termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan penyimpangan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak boleh seorang hamba itu menyekutukan Allah tidak pada wujudnya, tidak juga pada rububiyahnya, pada uluhiyahnya dan juga pada nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Wala yusyriku ghairahu ta'ala fiha. Tidak boleh seorang muslim menyekutukan selain Allah dengan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Wala yata'awwaluha, dan enggak boleh juga dia mentakwilnya. Mentakwil maksudnya melarikan dari makna yang terbetik pertama kali dari nama-nama Allah. Ya. Mentakwil maksudnya melarikan dari makna zahirnya. Ya, seperti misalnya takwilannya ahlul bid'ah tentang firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan, bahkan dua tangan Allah itu terbentang. Mereka bilang dua tangan maksudnya dua kekuatan. Wa jaa rabbuk, dan Rabbmu datang, mereka bilang yang datang bukan Allah tapi yang datang perintahnya. Yanzilu rabbuna, Rabb kami turun.
Ya, mereka bilang yang turun bukan Allah, yang turun adalah perintahnya. Ya, ini takwil. Ya. Qala fa yu'attiluha, sehingga mentakwilnya lantas menolaknya. Jadi ada yang mentakwil, ada juga yang mentaktil. Nah, ini istilah-istilah baru ya, mungkin ibu-ibu dan juga bagi teman-teman di sini ya, sebagian ya kelas 7, kelas 8 itu belum banyak belajar tentang masalah ini. Ya, ini kelas 8 udah ya. Kelas 8 udah mulai tahu ya istilah-istilah itu ya. Wa yu'attiluha, sehingga dari mentakwil akhirnya mereka mentaktil. Taktil itu penolakan. Ya, karena ahlul bid'ah dalam masalah asma wa sifat itu tidak langsung mentaktil, melainkan sebelumnya mereka mentakwil terlebih dahulu. Jadi mereka bilang, oh ini nama atau sifat ini ada pada makhluk. Ya, maka harus ditakwil, dilarikan maknanya dari zahirnya. Ya, nah itu termasuk taktil, tahrif termasuk taktil, penyelewengan makna itu termasuk penolakan terhadap makna yang sahih. Ya, karena mereka yang mengatakan dua tangan artinya adalah dua kekuatan, dia mentaktil makna yang sahih, dia menolak makna yang sahih. Kemudian menetapkan makna yang batil, tahrif. Ada yang taktilnya, penolakannya itu murni tanpa menetapkan makna yang lain, yang keluar dari makna yang sahih. Seperti mengatakan Allah nggak punya nama, Allah nggak punya sifat. Karena penetapan terhadap nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah, kata mereka ini menuntut tasbih, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka nafikan itu. Seperti misalnya mereka menafikan sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kasih sayang. Mereka pahami bahwa yang namanya kasih sayang itu muyul, condongan. Ya, dan ini menandakan akan kelemahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata mereka maha sempurna, nggak mungkin. Ya, kelemahan ini dari akalnya dia sebenarnya. Dia mengatakan bahwa rahmat itu adalah ya kecondongan yang menunjukkan akan kelemahan. Ya kasih sayang pada makhluk demikian memang kecondongan ya, adanya kelemahan. Ya seperti misalnya seorang yang kasihan ya pada musuhnya, sehingga karena dia kasihan akhirnya dia lihat oleh musuhnya itu sebagai kelemahan, akhirnya musuhnya mengambil kesempatan untuk mengalahkan dia. Ya, dari situ mereka mengatakan bahwa kasih sayang itu kelemahan. Karena nggak layak Allah Subhanahu wa taala disebut pengasih penyayang. Ya, maka mereka tetapkan sifat iradah. Mereka bilang ini maksudnya rahmat bukan kasih sayang tapi iradatul in'am. Keinginan untuk memberi nikmat, keinginan untuk memberi pahala. Ya, sehingga mereka menafikan, menolak tuh. Nah, ini seorang muslim nggak boleh seperti itu. Ya. Wala yushabbihu bisifatil muhdatsin. Dan tidak boleh juga ya menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Artinya itsbat bila tashbih. Ya, seorang muslim itu menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat. Ya, tapi tetap nggak boleh tashbih. Ya, nggak boleh menyerupakannya. Ya, jadi menetapkan nama-nama Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dan menyerupakannya dengan makhluk ini termasuk ya kesyirikan juga. Ya, seperti mengatakan tangan Allah yang seperti tangan kami, penglihatan Allah seperti penglihatan kami, ya seperti itu. Ya, atau misalnya mata Allah seperti mata kami. Ya, Ahlussunnah menetapkan annalillahi ainan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata. Ini mungkin berat ya bagi sebagian untuk menerimanya, tapi ya sabar dulu gitu. Inilah akidah kita. Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Qur'an, ya, tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Perahunya Nuh itu berlayar bi ayunina, dalam pandangan kami. Maksudnya dalam pengawasan kami, ma'ithbatil ainain lillah, serta dengan menetapkan dua mata bagi Allah. Berdasarkan hadis tentang Dajjal, ya, di mana Nabi SAW mengatakan inna rabbakum laisa bi'awar.
Ya, innahu a'waru 'ainil yumna. Sesungguhnya Rabb kalian itu tidak picek, tapi Dajjal itu picek mata kanannya. Ini menunjukkan bahwa ya annalillahi ainan. Wajib bagi kita menetapkan itu. Ya, tapi nggak boleh kita mengatakan mata Allah seperti mata kita. Itu nggak boleh. Jadi isbat bila tashbih, menetapkan tapi nggak boleh menyerupakan. Ya, tanzih bila ta'til, mensucikan Allah tapi juga nggak boleh menolak. Ya, karena orang-orang yang mentashbih, ya, orang-orang yang mentahrif, mohon maaf, yang mentakwil, yang melarikan ya nusus dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang mereka mau, seperti misalnya tangan, kata mereka itu bukan tangan tapi artinya ya kekuatan. Ya, itu tujuannya tanzih, ingin mensucikan Allah dari sifat makhluk. Tapi malah jatuh kepada takwil, tahrif, ya penyelewengan. Jadi isbat bila tamsil, penetapan tanpa tamsil, ya tanzih bila taktil, pensucian tanpa ya penolakan. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan ya dan juga mensucikan, ya menetapkan tanpa mentasbih, ya menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya mensucikan tanpa mentaktil, tanpa menolakkan. Walau yushabbihu bi sifatil muhdatsin. Seorang muslim tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wa yukayyifuha atau yumathiluha, sehingga dia mentakyif. Ini takyif. Ya. Jadi dalam akidah Ahlussunnah pada pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah ada 4 yang harus dihindari. Ada berapa yang harus dihindari? 4. Yang pertama adalah tahrif. Yang kedua adalah ta'til. Yang ketiga adalah ya apa? Hah? Yang pertama adalah tahrif. Kemudian yang kedua adalah ta'til. Yang ketiga apa? Takyif. Yang keempat apa? Tasbih. Tasbih atau tamtsil. Saya ulangi ya, ini kita akan bahas ini. Karena pembahasan tentang ini ya ini basic. Ya, jadi kita pembasican. Ya, anak kelas 8 udah belajar ya. Kita wasitiyah yang pertama. Yang pertama adalah tahrif. Apa itu tahrif artinya? Tahrif artinya al-mail. Al-mailu biha amma ya ja'abih. Ya, mail itu artinya berpaling. Ya, dari zohirnya, dari yang ya tertulis. Ya, contoh misalnya tadi, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'a rabbuk wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang. Ya, dan malaikat berbaris-baris. Ini peristiwa kapan? Ya, nanti ketika hari kiamat. Ya, yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Ketika langit Allah belah dan keluarlah bersamanya asap putih. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkan ketika itu malaikat ya dengan berbondong-bondong. Turun ya ke dunia ya untuk faslul qada bainal ibad. Untuk ya pengadilan ya di antara hamba-hambanya. Jadi kita diadili. Ya, diadili tentang hukukullah, hak Allah yang kita telantarkan. Ya, begitu juga hak sesama. Ya, sampai antar hewan pun juga diadili. La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Kalian pasti akan menunaikan hak kepada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jalha ila syatil qarna. Sampai-sampai 2 kambing, yang satu bertanduk, yang satunya nggak bertanduk. Waktu di dunia yang nggak bertanduk ditanduk sama yang bertanduk. Ya, Allah ya nggak membiarkan begitu saja. Ya, walaupun mereka itu hewan, tetap dua-duanya akan digiring ke pengadilan Allah untuk diadili. Nah, ini ya mauqi rahib ya, peristiwa yang rahib, sangat menakutkan tentunya. Ketika itu Allah datang. Ketika itu Allah datang.
Allah bilang wajaa rabbuk, dan Rabbmu datang. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat berbaris-baris. Lalu sunnah menetapkan bahwa datang di sini artinya datang. Ya. Tapi kata ahlul bid'ah, ya, karena otaknya itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dia bilang yang namanya datang itu berpindah dari satu tempat kepada tempat yang berbeda. Gitu ya. Ya betul. Kalau itu makhluk gitu kan. Kalau makhluk yang datang memang berpindah dari satu tempat ke tempat yang berbeda. Sedangkan di sini yang datang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata al-bid'ah, kalau kita bilang Allah datang, sedangkan datang itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang berbeda, berarti Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh ruang katanya. Berarti Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh ruang. Berarti ruang itu lebih luas daripada Allah. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Maka mereka bilang yang datang di sini bukan Allah. Terus siapa yang datang? Mereka tambahin kalimat waja'a rabbuka, dan datang Rabbmu, kata yang datang adalah perintah Rabbmu, waja'a amru rabbik. Mereka tambahin. Itu namanya tahrif, penyelewengan. Gitu ya. Bedanya dengan Ahlus Sunnah gimana? Ahlus Sunnah nggak nambah-nambahin, yang datang Allah, bukan perintahnya. Yang datang tetap adalah siapa? Allah sendiri. Jadi nggak boleh tahrif. Ya, nggak boleh menyelewengkan maknanya. Ya, contoh lain misalnya tahrif yang lain, ya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Musa. Di sini fa'ilnya, ya, subjeknya itu Allah, Allah yang bicara. Ya, objeknya Musa. Tapi karena mereka ingin mensucikan Allah, ini tetap alasannya adalah tanzih. Jadi sekedar alasan niat yang baik bukan berarti perbuatannya baik. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibuh. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan enggak dapat. Ya. Mereka bilang kalau kita tetapkan Allah berkata-kata, sedangkan makhluk berkata-kata, berarti Allah serupa dengan makhluk. Maka ini harus ditolak. Ya, gimana nolaknya? Kalau nolak terang-terangan, Allah nggak berkata-kata, ya jelas kafirnya. Tapi nolaknya mereka dengan cara memberi makna yang keluar dari zahirnya. Mereka bilang wa kallamallahu Musa, ya. Di sini mereka bilang subjeknya Musa, objeknya Allah. Jadi mereka bilang wa kallamallaha. Dia bilang Allah itu sebagai objek. Dia posisikan Allah sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Subjeknya Musa, bukan Allah yang berkata-kata. Mereka begitu. Untuk menafikan sifat kalam dari Allah. Itu akal-akalannya Ahlul Bid'ah. Ya. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan Allah berkata-kata. Dan nggak ada masalah pada penetapan Allah berkata-kata. Karena nggak mesti kesamaan nama berarti kesamaan sifat. Iya nggak? Ya. Kesamaan nama, ya, itu berarti kesamaan kaifiyah. Kaifiyah ini bingung orang. Ya, kesamaan nama berarti kesamaan hakikat. Ya, seperti misalnya apa? Contoh, sama-sama kita katakan manusia melihat. Ya, ayam melihat. Ya. Apakah penglihatan manusia dan penglihatan ayam sama? Makanya orang bilang rabun ayam. Kalau udah malam, ayam nggak lihat, gitu kan? Ya, termasuk kandang dia. Kecuali ayam-ayam yang tersesat gitu kan. Udah maghrib masih berkeliaran, ada nggak? Ada itu, kadang bisa lihat dia. Berarti ini keluar dari keumuman. Udah malam dia masih cari makan, Chef. Ya, kadang anda lihat tuh. Ya. Intinya bahwa antara makhluk aja, walaupun dikatakan sama-sama melihat, tapi hakikatnya beda. Penglihatannya antara ayam dengan manusia, penglihatannya beda. Padahal antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Bagaimana lagi penglihatan makhluk dengan penglihatan Allah? Itu hanya kesamaan nama aja, sama-sama melihat. Tapi bukan berarti juga kesamaan ya dalam hal ya kayak hakikat sifatnya itu. Penglihatan Allah
Ya, itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sedangkan penglihatan makhluk sesuai dengan kekurangan dan keterbatasannya. Anda nggak bisa lihat di balik masjid, ya. Tapi Allah penglihatannya nggak dibatasi oleh tempat. Ya, ini menunjukkan akan perbedaan antara penglihatan dengan penglihatan. Nah, kalau ada perbedaan antara makhluk dalam hal penglihatan, maka perbedaan ya antara makhluk dengan Al-Khaliq udah lebih jelas lagi. Seperti itu. Jadi ketika kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, manusia berkata-kata, itu bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Gitu. Oke? Jadi itu tentang tahrif. Ya. Yang kedua adalah taktil. Ya, taktil itu secara bahasa artinya ya mengosongkan. Ya, wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Ya, Allah sebut bi'rin mu'attalah, yaitu sumur yang sudah terlantar, yang udah nggak kepake. Ya, maksudnya yang kosong. Jadi taktil itu artinya mengosongkan. Ya, dan al-bid'ah dalam masalah nama dan sifat terkait dengan taktil ini ada dua golongan. Ada taktil kulli, ada taktil juz'i. Ya, ada taktil secara menyeluruh. Ini dilawan oleh orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Tetap aja kata mereka alasannya juga tanzih, ingin mensucikan Allah. Ya. Yang kedua adalah taktil al-juz'i, yaitu penolakan terhadap sebagian. Ya, jadi menetapkan sebagian menurut akal, ya, dan menolak sebagian yang tidak didukung oleh akal, kata mereka. Ini yang disebut dengan taktil al-juz'i. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bilang ya bahwa namanya la Ar-Rahman, dia bilang ya Ar-Rahman, Allah nggak punya nama Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahim, dia bilang Allah nggak punya nama Ar-Rahim. Nama dia misalnya Al-Ghafur, Al-Wadud, dia bilang Allah nggak punya nama Al-Ghafur, nggak punya nama Al-Wadud. Gitu. Itu penolakan terhadap nama. Penolakan terhadap sifat, misalnya Ar-Rahman, terkandung dalamnya sifat rahmat. Mereka bilang Allah nggak punya sifat rahmat. Ya, Allah nggak punya sifat maghfirah. Allah nggak punya sifat izzah. Ya. Dan yang paling buruk dari dua macam taktil ini tentu ya yang menolak semua nama-nama dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang nggak punya nama dan yang nggak punya sifat adalah yang nggak ada. Jadi al-mu'attilah melakukan taktil orangnya disebut mu'attilah. Kelompoknya adalah al-jahmiyah yang paling besarnya. Itu pada hakikatnya adalah ya ateis al-muntasib lil Islam. Kelompok ateis yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Karena yang nggak punya nama dan yang nggak punya sifat. Ya, HP aja punya nama gitu. Namanya pun macam-macam. Ya, dan dia pun punya sifat. Solabah, keras, ya, murabba, persegi, apalagi. Ya, dari sisi warna kita katakan misalnya hitam, ada yang putih. Ya, HP yang dibuat manusia punya nama, punya sifat. Lebih dari satu, ya, nama dan lebih dari satu sifat. Ya. Sedangkan yang nggak punya nama dan yang nggak punya sifat itu berarti yang tidak ada. Disebut dengan taktil. Ya. Kemudian yang ketiga itu takyif. Ya, takyif ini yaitu isbat ya kaifiyatus sifat. Ya, penetapan ya bagaimananya sifat. Ya, menetapkan bagaimananya ya, hah? Ya bentuk. Ya, kaifiyah itu maksudnya bentuknya sifat. Ya, sifat itu punya bentuk. Cuman Allah nggak kasih tahu kepada kita bagaimana datangnya dia, ya, bagaimana turunnya dia. Tapi Allah itu punya kaifiyah, punya bentuk. Ya, datangnya bagaimana, turunnya bagaimana, tangannya bagaimana, itu ada. Bentuknya ada. Cuman dia nggak kasih tahu kepada kita. Maka menetapkannya nggak boleh.
Ya, menetapkannya nggak boleh. Jadi kita hanya menetapkan makna. Dan yang terakhir adalah tasbih. Tasbih disebut juga dengan tamthil, yaitu menyerupakan ya sifat Allah dengan sifat makhluknya, seperti mengatakan tangan Allah seperti tangan kami, datangnya Allah seperti datangnya kami, turunnya Allah seperti turunnya kami. Ya, itu empat hal yang perlu diwaspadai. Ya, secara ringkas. Wala yushbihuha bisifatil muhdatsin. Dan tidak boleh seorang muslim menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ayukayyifuha, sehingga dia menetapkan bentuknya. Ya, karena tasbih itu sekaligus juga takyif. Ya, ketika orang bilang tangan Allah seperti tangan saya, itu tasbih, penyerupaan tangan Allah dengan tangan makhluk. Itu juga sekaligus takyif. Kenapa? Karena dia tetapkan ya bentuk dari sifat itu. Bahwa bentuk sifat tangan Allah seperti tangan dia. Jadi tasbih itu ya komplit. Dia mencakup juga takyif. Adapun takyif belum tentu tasbih. Seperti misalnya orang yang membayangkan tangan Allah di benaknya, suatu bentuk yang enggak ada, ya contohnya. Ini nggak boleh, ya, karena itu termasuk bentuk takyif, ya. Atau dia bayangkan Allah misalnya, ini nggak boleh. Allah itu, dia bayangkan di benaknya, ya, suatu bentuk tertentu yang nggak ada di alam yang pernah dia lihat, ya, dalam pandangannya. Boleh nggak seorang membayangkan itu? Nggak boleh, ya. Atau menggambarkannya, akhirnya dia gambar, dia lukis itu apa yang dia bayangkan. Itu termasuk bentuk takyif. Ya, kalau dia sebut penyerupaan, maka dia tasbih sekaligus juga takyif. Ya, ini empat hal yang wajib dihindari dalam keimanan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yukayyifuha yumathiluha, sehingga dia ya menetapkan bagaimananya sifat Allah atau menyerupakannya. Maksudnya menyerupakannya dengan makhluknya. Wadzalika muhal, dan yang demikian ini adalah hakikatnya suatu yang mustahil dilakukan oleh makhluk. Ya. Bahwa inna ma yuthbitu lillahi ta'ala ma athbata li nafsih. Ya, kenapa disebut mustahil? Ya, karena nggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena nggak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya hanya di sisi Allah. Ya, ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hanya boleh menetapkan bagi Allah taala apa yang dia tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya dari nama-nama dan sifat. Wa yanfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsi, dan juga menafikan dari Allah. Menafikan maksudnya meniadakan dari Allah apa-apa yang dia tiadakan dari sifat-sifat ya dari dirinya. Jadi ada sifat namanya sifat muthbatah yang Allah tetapkan, dan ada juga sifat manfiyah yang Allah Azza wa Jalla nafikan. Apa yang Allah tetapkan wajib bagi kita untuk kita tetapkan dalam bentuk yang paling sempurna. Ya, seperti misalnya ya Allah Maha melihat, kita tetapkan ya penglihatan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya artinya maha gitu, diartikan maha. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala mendengar. Maka wajib bagi kita tetapkan sifat pendengaran bagi Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya diartikan dengan maha mendengar, gitu ya. Jadi apa yang Allah tetapkan wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan. Dan apa yang Allah nafikan dari sifat-sifat, seperti misalnya sifat apa yang Allah nafikan? La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh dengan kantuk dan tidak pula tidur. Ini dinafikan dari Allah. Ya, artinya semua sifat yang Allah tetapkan itu pasti sifat kesempurnaan. Dan semua sifat ya yang Allah nafikan itu sifat aib dan kekurangan. Ya, sifat aib dan kekurangan. Ya, kecuali apa? Asina wa naum, tidur. Ya, bagi Allah kekurangan, tapi bagi manusia kalau nggak tidur-tidur
Nah, sempurna atau kurang? Jadi kurang. Jadi semua yang sempurna pada makhluk, Allah lebih layak untuk menyandangnya. Ya, kecuali seperti misalnya tidur. Ya, tidur sempurna bagi makhluk. Paham nggak? Tapi ya itu aib dan celah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nafikan. Apalagi punya anak. Punya anak sempurna atau kurang? Sempurna bagi makhluk, tapi bagi Allah sifat kekurangan, makanya dinafikan. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil seorang pun anak, ya. Enggak ada bersama dengan dirinya ilah yang lain. Gitu ya. Jadi semua yang sempurna bagi makhluk, Allah lebih berhak untuk menyandangnya. Ya, kecuali ya hal-hal yang dikecualikan. Dan semua yang kurang bagi makhluk, Allah lebih pantas untuk disucikan darinya. Ini kaidah-kaidah ya. Begitu. Ya. Nah, berkaitan dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya, apa yang wajib bagi seorang muslim? Menetapkannya. Ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Makanya artinya dalam Al-Qur'an sering disebut dengan kata maha, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, ya, maha agung, maha besar, gitu loh. Artinya Allah agung, tapi keagungannya yang paling tinggi, gitu. Kalau ada yang agung, ini ada agung lagi, situ ada agung, ada banyak agung, ya. Ya, keagungan Allah yang paling tinggi. Ada yang besar, di situ ada besar lagi, ada banyak yang besar, kebesaran Allah yang paling paling tingginya, gitu. Ada yang mulia, ini mulia, kemuliaan Allah lah yang paling tinggi, gitu ya. Begitu. Adapun yang Allah Azza wa Jalla nafikan, seperti misalnya tadi, kantuk, tidur, ya, apalagi kematian, ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bersandarlah kalian kepada zat yang maha hidup dan tidak mati. Nafikan dari Allah kematian. Ya. Apa yang wajib bagi kita? Yang wajib bagi kita adalah menafikannya sambil menetapkan sifat kebalikannya dalam bentuk yang paling sempurna. Gitu ya. Seperti misalnya dinafikan dari Allah sifat kematian. Wajib bagi kita menafikan dari Allah kematian. Tapi kita juga wajib menetapkan kebalikan dari sifat kematian berupa apa? Kehidupan dalam bentuk yang paling sempurna. Hanya Allah ya disebut maha hidup, ya, dan tidak mati. Ini disebut dengan sifat azali dan abadi. Kehidupannya sempurna. Apa maksud kehidupannya sempurna? Kehidupannya tidak didahului dengan adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, beda sama makhluk. Ya, kamu ada nggak sekarang? Sekarang ada. Tahun berapa adanya? Kamu tahun berapa mulai adanya? Kamu lahir tahun berapa? Ya dia lupa. 2012. Berarti 2011 belum ada kan? Belum ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Wala yasbiquhu zawal. Dan adanya Allah nggak disentuh dengan kebinasaan. Ya, kamu 2065 misalnya, masih ada nggak? Belum tahu ya. Sekarang kamu umur berapa? Umur kamu berapa? 18. Oh 13. 2025. 65 berarti berapa tahun lagi? 40 tahun lagi ya. 2025, 2000, 53. Ya, bisa jadi masih ada kamu udah punya anak, punya istri, punya cucu bahkan. Ya, amin gitu dong. Amin nggak? Jadi nggak mau amin. Ya, berarti panjang umur kan? Tapi 2165 bisa dipastikan udah nggak ada. Iya kan?
Berarti 150 dong umurnya kan? Jarang ada yang umur sampai 150. Intinya 100 tahun lagi di kita nih yang duduk di sini mungkin udah nggak ada. Betul? Yang ada di majelis ini 100 tahun lagi nggak ada. Jadi hidupnya manusia sempurna atau kurang? Sempurna atau kurang? Kurang. Yang sempurna kehidupannya siapa? Nah, itu bagus tuh berpikir seperti itu. Pendekatan biar kita tahu diri gitu. Bahwa kita ini bukan apa-apa. Ya, kita didahului dengan ketiadaan dan akan disentuh dengan kebinasaan. Ya. Jadi apa-apa yang Allah nafikan dari sifat-sifat kekurangan wajib bagi kita untuk kita nafikan. Contoh lagi misalnya apa sifat az-zulm, kezaliman. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Maka yang wajib bagi kita terkait dengan sifat dinafikannya sifat dzulm, sifat kezaliman adalah menafikannya. Allah enggak zalim. Ya. Tapi juga di samping itu wajib bagi kita menetapkan lawannya. Apa lawan kezaliman? Keadilan dalam bentuk yang paling sempurna. Kenapa Allah enggak zalim? Karena Dia Maha Adil. Ya. Enggak boleh kalau lagi timpa musibah, emosi bilang Allah enggak adil katanya. Oh, Allah dimaki. Ya, biasa itu di sinetron-sinetron. Ya, sini enggak ada alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi itu akidah. Baik. Bahwa innama yuthbitu lillahi ta'ala ma athbatahu nafsi wa athbatahu lahu rasuluhu minal asma' was sifat. Yang bisa kita lakukan hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya untuk dirinya dari nama-nama dan sifat. Ya, jadi apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Apa yang ditetapkan Rasulnya kita tetapkan. Wa yanfi anhu ta'ala ma nafahu an nafsi dan juga menafikan dari Allah semua yang dia nafikan dari dirinya. Ya, dia nafikan sifat kezaliman, dia nafikan sifat kantuk dan tidur, dia nafikan sifat kematian, dia nafikan bahwa dia punya tandingan, ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allah menafikan darinya bahwa dia punya yang menyerupai dirinya, yang sebanding, setanding, setara dengan dia. Itu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Ya. Qala wa nafa wa anhu rasuluhu min kulli aibin wa naqsin, dan juga apa yang dinafikan oleh Rasulnya dari semua sifat aib. Karena semua sifat yang Allah nafikan itu sifat kurang. Sedangkan yang namanya ya Rabbus samawat yang berhak disembah ya mustahil memiliki sifat kekurangan. Nah, ini ya menampakkan perbedaan yang jelas antara kalau boleh dikatakan sebuah konsep ketuhanan Islam dengan ketuhanan di luar Islam. Contoh yang paling dekat aja, dari agama Samawi misalnya yang sudah menyimpang Kristen. Tuhannya divisualisasikan. Betul? Ya. Kata orang kulit hitam, kenapa Tuhannya boleh? Kenapa enggak? Ya. Tuhannya dibilang rasis katanya. Tuhannya boleh. Ya. Kenapa enggak kulitnya hitam sama seperti saya? Ya. Seperti itu. Ya. Kata orang gender, kenapa Tuhannya laki, kenapa enggak perempuan? Kata orang yang perjuangan gender. Wah, ini ya dianggap ya menyalahi perjuangan kaum gender. Kalau gender ya, yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Ya. Ini nggak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan gender. Tuhannya laki gitu. Itu yang paling dekat aja dengan agama Islam ya, yang sudah menyimpang. Karena telah terjadi penyimpangan sehingga akhirnya berantakan konsep ketuhanan. Seperti itu. Ya. Tuhannya mati, Tuhannya disalib, Tuhannya. Artinya ini semua ya membedakan dengan perbedaan yang terang benderang akan kejelasan konsep ketuhanan dalam Islam. Kita beruntung kita sebagai orang Islam.
bahwa persoalan akidah kita itu jelas, terang, ya, dan memberikan ketenangan dan keyakinan, ya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak, ya, melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Dia bukan bapak dari siapapun dan bukan pula anak bagi siapapun. Ya, sebagai bantahan kepada konsep ketuhanannya orang Kristen. Kenapa? Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, setanding, sebanding, sama dengan dia. Karena kalau Allah itu adalah bapak bagi seseorang, dan yang namanya bapak, ya, pasti serupa sama anaknya. Ya, apakah hidungnya yang sama, ya, blesek, apakah misalnya kupingnya yang caplang, misalnya. Pasti ada miripnya. Anak pasti mirip sama bapak, ya. Dan kalau ada kemiripan, maka berkurang kesempurnaan. Misalnya di kelas ada yang paling hebat. Oh, si fulan itu satu-satunya. Dibilang satu-satunya. Tapi kalau dibilang, ya, bukan lagi satu-satunya. Berarti kehebatannya berkurang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling sempurna. Maka nggak boleh ada yang serupa, sama dengan dia. Makanya dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Itu. Paham? Jadi pengetahuan kita tentang asma wa sifat nanti, ya, apa yang diharapkan tumbuh darinya? Itu ketenangan kita dalam beribadah. Bahwa kita nggak beribadah kepada zat yang salah. Kemudian kita beribadah kepada zat yang maha sempurna dari segala macam sisi. Ya, yang kesempurnaannya bahkan di luar batas nalar manusia. Yang kita ketahui hanya sebatas apa yang dia kabarkan dalam Quran. Ya, seperti misalnya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, milik Allah lah nama-nama yang husna. Kemudian disebutkan dalam hadis kata Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, Allah punya 99 nama. Tapi bukan cuma 99. Ya, ada lebih dari 99 nama. Ya. Cuman yang kita tahu cuma 99. Yang kalau kita amalkan aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk surga. Man hafidhaha, ya, dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan nama Allah itu enggak terbatas. Jadi, ya, kita hanya tahu sebatas apa yang Allah kasih tahu kepada kita tentang kesempurnaannya. Ya, tapi hakikat kesempurnaan Allah enggak ada yang tahu kecuali Dia. Kecuali Dia. Ya, maka ketika orang musyrikin menisbatkan bagi Allah tandingan, ya, maka kata Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang layak. Ya. Karena menetapkan bagi Allah tandingan ini menurunkan kadar kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah bilang mereka enggak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang layak. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Padahal bumi seluruhnya nanti di hari kiamat dalam genggamannya. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit dalam lipatan Allah. Allah lipat dengan tangan kanan. Saking dahsyatnya Allah Rabb kita Jalla wa'ala. Cuman manusia nggak sampai ke sana. Ya, karena hanya diberitakan sesuai dengan apa yang Allah kasih tahu aja. Dalam Quran maupun dalam hadis. Qala wa nafahu anhu rasuluhu min kulli aibin wa naqsin ijmalan wa tafsilan. Jadi kita hanya bisa menetapkan apa yang Allah tetapkan atau Rasulnya tetapkan, atau menafikan apa yang Allah nafikan atau Rasulnya nafikan. Ya, yang Allah tetapkan yang merupakan sifat-sifat kesempurnaan dan yang Allah nafikan itu merupakan sifat aib dan kekurangan. Dalam bentuk mujmal secara global maupun secara terperinci. Wa dzalika lil adillatin naqliyah wal aqliyah al-atiyah. Dan yang demikian itu berdasarkan dalil-dalil naqli. Ya. Wal aqliyah dan juga dari dalil-dalil akli.
Itu yang sesuai dengan nalar, akal yang sehat. Al-adillatul naqliyah yang pertama, dalil naqli yang pertama adalah firman Allah yang ada dalam surat Al-A'raf. Berkata penulis, qala ikhbaru ta'ala binafsi an asma'i wa sifatih. Allah sendiri yang telah mengabarkan tentang nama-nama dan sifat. Jadi nggak boleh tuh ngasih nama Allah dengan nama dari kita. Ya, kita bilang misalnya biasa orang bilang big boss gitu. Nah, nggak boleh menyebut Allah dengan nama dari kita sendiri, nggak boleh. Allah nggak pernah namakan dirinya dengan nama itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita bilang yang di atas boleh. Ya, tapi bukan dalam bentuk nama. Min babil ikhbar, pemberitaan, pengkhabaran. Karena itu bukan namanya. Tapi kalau namanya Al-Ali yang maha tinggi, ya, bahwa dia ada di ketinggian, maha tinggi keagungannya dan maha tinggi kebesaran. Gitu. Tapi nggak boleh sembarangan gitu. Ya, seperti apa lagi misalnya? Ya, menamakan Allah dengan ya nama yang dibuat-buat oleh manusia. Seperti misalnya yang dibuat-buat oleh orang-orang Kristen. Dia namakan Allah dengan Tuhan Bapa, ya Father, ya Father, Father katanya. Dia panggil Allah Azza wa Jalla dengan Bapa. Ya. Atau dengan apa lagi misalnya? Nah, siapa yang tahu? Dengan dewa. Ya, walaupun sebenarnya ya mungkin yang dimaksud ya kalau saya berpendapat yang dimaksud dengan dewa itu ya bukan Allah. Ya. Karena sebagian orang mengatakan bahwa semua agama ini menyeru Tuhan yang sama. Cuman dengan bahasa yang berbeda. Lah ini nggak benar. Ya. Benar, semua agama menyeru Tuhan yang sama. Ya. Cuman beda-beda ya bahasanya. Orang Islam bilang Allah, orang Kristen bilang Bapa, orang Yahudi punya panggilan sendiri, orang Hindu Buddha punya panggilan yang berbeda. Mungkin kalau Islam ya masih bisa dianggap sama dengan Yahudi dan Kristen, walaupun terdapat penyimpangan pada orang-orang Yahudi dan Kristen. Tapi kalau orang-orang Hindu Buddha, apakah mereka menyuruh Allah Tuhan yang sama dengan bahasa yang berbeda? Kemungkinan besar tidak. Ya, ini untuk pelajari lagi tuh. Ya, karena orang-orang yang ngebela konsep ketuhanan yang Maha Esa yang ada dalam Pancasila, mereka selalu membahasakan seperti itu. Bahwa pasal ini mewakili semua agama. Bahwa semua agama menyeru Tuhan yang sama dengan nama yang berbeda-beda. Lah, enggak. Orang Hindu Buddha menyeru Tuhan Siwa. Ya, apakah itu Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang-orang Islam? Nah, jelas beda. Ya, jelas berbeda. Ini konsep yang nggak bisa kita terima begitu saja. Ya. Baik. Ikhbaru ta'ala binafsi an asma'i wa sifati. Allah sendiri mengabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Idh qala ta'ala, yaitu ketika dia berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang husna, maka panggillah dia dengannya. Ya, di antara sebab dikabulkannya doa, berdoa dengan asmaul husna. Gimana cara berdoa dengan asmaul husna? Bisa dengan dua cara. Tapi kalau yang kita maksud adalah doa adalah permintaan, ya, yaitu dengan memanggil Allah pakai namanya yang sesuai dengan permintaan. Misalnya Anda minta rizki, maka panggil Allah dengan namanya yang maha memberi rizki. Ya Razzaq, urzuqni. Ya. Anda minta ampunan, maka panggil Allah dengan namanya yang maha memberi ampun. Panggil dia dengan nama Ya Tawwab, tub alaina. Ya kan? Kan banyak itu di masjid-masjid ya. Ya Tawwab, tub. Ya, gitu ya.
Seperti misalnya ya muhaiminu ya salam, ya kan? Salimna wal muslimin, ya. Ya salam itu salam di antara nama-nama Allah. Salimna, selamatkanlah kami dan juga kaum muslimin. Gitu. Jadi sampai situ tuh benar tuh. Ya. Ini mesti waspada juga karena selanjutnya itu ada yang keliru. Dia bilang bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin, itu minta dengan jah. Situnya keliru di situnya. Ya. Tapi kalau ya muhaiminu ya salam, salim nawal muslimin itu masih benar. Jadi antum mesti waspada itu dengan yang apa yang beredar di masyarakat kita, nggak semuanya. Kalau anda nggak periksa, kalau anda nggak punya akidah, ya anda cuma ikut-ikutan, bisa jadi anda melafalkan lafal-lafal yang mungkin itu syirik kepada Allah. Gitu. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk paham. Ya, baik. Apalagi misalnya ya Manan, mun alaina, wahai zat yang maha memberikan anugerah, berikanlah anugerahmu kepada kami. Ya, artinya minta kepada dia, ya, dengan memanggil nama yang sesuai dengan isi permintaan. Nah, itu jadi sebab dikabulkannya doa. Ya. Walillahil asmaul husna fad'u biha, dan milik Allah lah nama-nama yang husna, maka mintalah kepada Allah dengan menggunakannya. Ya. Ini juga termasuk dengan, ya, termasuk tawassul yang boleh. Karena tawassul itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nah, termasuk tawassul yang boleh, tawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Ya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan hati-hatilah orang-orang yang melakukan ilhad. Ilhad di sini maksudnya penyimpangan pada nama-namanya. Seperti tadi, ya, menamakan, ya, selain Allah dengan nama Allah. Ya, menamakan Allah dengan selain namanya. Termasuk ilhad. Menyelewengkan nama-namanya. Ya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan hati-hatilah orang-orang yang melakukan ilhad, melakukan penyimpangan pada nama-namanya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi melakukan penyimpangan pada nama-nama Allah itu bukan perkara enteng, pelakunya nggak berdosa, berdosa dia. Ya, berdosa. Ya. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala juga berfirman pada ayat yang lain, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Manapun yang kalian seru, sesungguhnya milik dialah nama-nama yang husna. Ya, jadi Allah mengabarkan dirinya sendiri, mengabarkan sendiri bahwa dirinya memiliki nama-nama yang husna. Ya. Nah, sebagaimana misalnya Anda namanya siapa? Fajar. Ya. Ketemu di jalan sama orang, orang bilang, boy, loh, mak gue ngasih nama gue Fajar nih, orang baru ketemu udah manggil-manggil boy aja. Ya. Ganti nama mesti pakai apa? Mesti potong tumpeng, nggak boleh sembarangan ya. Mesti pakai beras apa, bubur apa? Merah putih nih. Main ganti-ganti aja nama orang ini. Ya. Tersinggung nggak misalnya dipanggil boy? Ya, singgung. Ya kan? Saya dikasih nama oleh orang tua dengan nama yang mulia, Fajar. Ya, yang terbit. Diharapkan menjadi penerang. Dipanggil boy. Emang saya office boy katanya. Maksudnya itu aja nggak sopan. Ya, terus orang sembarangan ngasih nama Allah. Ya, dengan sebutan, ya, dari dirinya sendiri. Ya, itu panggilan yang nggak sopan. Maka panggil Allah dengan nama-nama yang dia beri, ya, dirinya dengan nama-nama itu, atau diberikan oleh Rasulnya, atau dikabarkan oleh Rasulnya bahwa itu nama-namanya. Kama wasafa nafsahu bi annahu sami'un basir, sebagaimana dia juga mensifati dirinya bahwasanya dia Maha mendengar, Maha melihat. Wa alimun hakim, Maha mengetahui, Maha bijak. Wa qawiyyun aziz, Maha kuat, Maha mulia. Wa latifun khabir, Maha lembut, Maha mengetahui. Wa syakurun halim,
Maha apa nih? Syakur. Maha bersyukur. Nah, Allah bersyukur sama siapa? Gimana nih? Memahaminya gimana? Kok Allah yang bersyukur hamba dong, gitu kan? Ya, siapa yang pernah menggali masalah ini coba? Maksudnya Allah membalas orang-orang yang bersyukur dengan balasan yang lebih besar daripada ya apa yang diperbuat oleh si hamba. Ya, ini mengetahui makna dari nama-nama Allah itu luar biasa. Itu ilmu yang menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan pengagungan, menumbuhkan penghambaan yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat hati bergetar, air mata berderai, ya, karena takjubnya akan keindahan nama-nama dan tingginya sifat-sifat yang dikandung di dalamnya. Wasyakurun halim. Ya, halim apa? Maha bijak ya. Minal ilm. Hah? Hah? Diterjemahkan banyak penyantun. Apa ya? Halim itu kan dari hilm. Ya. Nah, lembut. Nah, bukan. Latif lembut. Taib wa ghafurun rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, wa annahu kallama Musa takliman, dan bahwasanya dia mengajak bicara Musa, wa annahu stawa ala arsyih, dan bahwasanya dia beristiwa di atas arsy-Nya, wa annahu khalaqa biyadayhi, dan bahwasanya dia menciptakan dengan kedua tangannya. Yang menetapkan bahwa Allah punya tangan. Wa annahu yuhibbul muhsinin, dan bahwasanya Allah mencintai. Allah itu mencintai dan dia dicintai. Mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, wa radiya 'anil mu'minin, dan ridha kepada orang-orang yang beriman. Ya, ridha lawannya as-sukht. Artinya Allah enggak marah, enggak murka, enggak benci. Ila ghairi dzalika min as-sifat adz-dzatiyyah wal fi'liyah, dan yang lain sebagainya dari sifat-sifat dzatiyah dan fi'liyah, sifat yang ada pada zat, sifat fi'liyah itu sifat perbuatan. Nanti kita bahas ya ini, ya, pembagian tentang sifat-sifat Allah. Tamajihi ta'ala, sifat fi'liyah, sifat perbuatan seperti datangnya Allah Ta'ala, wa nuzulihi, dan turunnya Allah, wa ityanihi. Ya, maji dan ityan itu sama-sama datang. Mimma anzalahu fi kitabih, dari yang Allah terangkan dalam kitabnya, wa nataqa bihi rasuluh, dan juga dijelaskan oleh rasulnya. Nah, mungkin kita cukupkan ya. Ini pembahasannya luar biasa ini. Kalau kita ngomong terus, Anda sih kuat aja. Mana ini pembahasan nggak berasa ya? Nggak berasa, tiba-tiba udah sejam aja. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz telah menyampaikan sebagian materi dari nama dan sifat-sifat Allah ini. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Teman-teman, ada yang mau bertanya langsung kepada Ustaz? Kami persilahkan. Ya, boleh yang terkait dengan pembahasan atau di luar pembahasan ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Hmm. Tafadholi, yang sudah bisa raise hand atau bisa juga menuliskan di kolom chat. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan. Seseorang menamakan anaknya dengan Dayan, tapi tidak pakai Abdul seperti itu, Ustadz. Dan dia juga membayangkan anak itu diharapkan nanti gedenya gitu punya sifat-sifat seperti itu, Ustadz. Apakah ini termasuk dosa besar, Ustadz? Uh, kan membayangkan sifat Allah dan ingin anaknya jadi demikian gitu, Ustadz. Terus apa yang harus dilakukannya karena orang tersebut sekarang udah dewasa, udah beranak pinak dan susah untuk mengubahnya gitu, Ustaz. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakallah khairan, Ustaz. Amin wa yakum. Baik, tentang nama Ad-Dayyan. Yang pertama, apakah dia termasuk
dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebentar. Eh di sini dari yang saya dapati bahwa Ad-Dayyan, saya nggak ingat ya. Mungkin ada yang ingat nggak santri di sini? Ayat yang menunjukkan bahwa Ad-Dayyan min asma'illah, bahwa Dayyan itu termasuk dari nama-nama Allah. Anal Malik wa Anad Dayyan. Iya, iya. Ketika hari kiamat ya, ketika semua sudah binasa, Allah bertanya, ya, eh, kemana raja-raja gitu kan? Ya, Ainal Jabbarun, ya, kemana orang-orang yang zalim? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menggenggam, ya, eh, langit dengan tangannya, kemudian dia menggerakkannya dan mengatakan Anal Malik wa Anad Dayyan. Ya, jadi berdasarkan hadis tersebut, Ad-Dayyan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang artinya adalah Al-Muhasib, Al-Mujazi, ya, yang menghisab dan membalas, ya. Itu misalnya, ya, yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin. Ya, dialah raja hari pembalasan. Ya, din di sini bukan agama tapi pembalasan. Jadi Ad-Dayyan, ya, maksudnya Allah yang Maha membalas, yang Maha mengganjar manusia dengan, ya, balasan, apakah baik dibalas dengan kebaikan, apakah buruk maka dibalas dengan keburukan. Baik, ya. Ini termasuk nama yang kalau kita perhatikan dari maknanya, dia termasuk, ya, makna yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh diberikan kepada makhluk. Ya. Nah, kalau ada orang diberi nama Dayyan, harusnya ada tambahan, ya, berupa penghambaan. Abdud Dayyan, ya, hamba Allah Ad-Dayyan maksudnya. Ya. Adapun Dayyan saja nggak boleh. Ya, maka dalam hal ini perlu ada, ya, upaya ibu untuk merubah namanya, karena dia termasuk, ya, ke dalam ilhad, ya, ke dalam penyimpangan pada nama-nama Allah, ya, menamakan makhluk dengan nama Allah yang khusus hanya Allah yang boleh menyandangnya. Ini termasuk penyimpangan, ya, termasuk, ya, penyimpangan. Nah, gimana solusinya? Solusinya ganti, ya, solusinya diganti, ya. Nah, kalau memang kondisinya sudah besar, sudah nggak mungkin lagi diganti, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak, ya, membebankan seorang kecuali dengan, ya, sesuai kemampuannya, ya. Karena tentunya kalau sudah banyak, ya, eh, berkas-berkas, ya kan biasanya kesalahan itu daripada akte, kemudian sekolahan SD, SMP, SMA pakai nama itu. Untuk nambahin itu lumayan tuh, repot semua. Mesti sidang dulu. Kalau di kita tuh harus sidang dulu di Dukcapil. Jadi beresin di Dukcapil, disidang di pengadilan, harus ada saksi-saksi dan seterusnya. Kemudian ngurus ke sekolah-sekolahnya. Kalau memang masih mungkin lakukan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang tuanya, ya, tuh ilallah, bertobat kepada Allah, tapi tinggal saat manggilnya, ya, jangan panggil dia dengan panggilan Dayyan. Ya, panggil dia dengan panggilan yang lain. Yang tidak, ya, menyandangkan nama Allah pada dirinya. Ya, panggil dengan panggilan yang aman. Allah. Jadi dia bisa rubah dalam hal panggilan, tapi dia mungkin udah nggak mungkin lagi merubah dalam hal catatan sipilnya.
Ya, tapi rubah aja dalam panggilan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, merubah dalam catatan sifat. Tapi kalau memang masih memungkinkan, rubah. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz? Kami persilahkan. Ya, afwan Ustadz, tadi kelanjutan dari pertanyaan pertama itu Ustadz, apakah dengan mentakwilkannya gitu ya sifat-sifat itu mungkin eh, waktu itu yang memberi nama orang tuanya tidak sadar bahwa itu nggak boleh gitu Ustadz. Tapi orang orang tuanya sudah meninggal. Nah, Hmm. eh, jadi ya si anak aja sekarang mohon ampunan untuk orang tuanya gitu Ustadz, karena sudah memberikan dia nama Dayan. Gitu. Dayat. Iya, orang Sulawesi, Dayan. Kedengarannya bagus, keren, gagah gitu Ustadz ya, tapi ternyata salah besar gitu. Dayat. Tapi Subhanallah. apa memang maksudnya itu nama Allah saat dia beri nama Dayan? Karena kadang kalau orang kita, Iya, orang kita itu mungkin karena kan kalau dia kasih nama pakai bahasa Arab, dia tulis Dayan. Ya. Tapi kalau pakai aksara Latin, ya dia tulis ya Dayan. Bisa jadi maknanya beda, kemungkinan beda. Ya, maksudnya mungkin nggak ada maksud menamakan anaknya dengan nama Allah Dayyan, tapi sekedar ya emang nama yang biasa dipakai di masyarakat Sulawesi Dayan, misalnya. Bukan ambil kepada Dayyan nama Allah. Masih ada kemungkinan juga ke arah situ sebenarnya. Tapi coba kamu tulis pakai bahasa Arab nama kamu kayak mana? Dia tulis namanya Ad-Dayyan kayak nama Allah. Oh, berarti emang. Tapi kan yang jadi patokan aktenya gimana dia nulis tuh? Kan yang jelas aktenya saat dia tulis dengan aksara Latin kan. Biasanya ya Y-nya itu satu tuh misalnya Dayan gitu kan. Ya, bukannya Dayan, Dayan tapi nama yang dari nama yang memang umum dipakai sama masyarakat Sulawesi Dayan. Ya hal seperti ini eh, mesti apa eh, hati-hati juga gitu. Nggak langsung mencap bahwa itu nama Allah. Bisa jadi Dayan itu bukan nama Allah maksudnya dia. Allah. Masih ada baik. kemungkinan gitu. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustadz. Amin. Baik ada lagi? Teman-teman ada yang mau langsung bertanya kepada Ustadz? Insya Allah saya Ukti. Tafadoli Uti Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Ingin warahmatullahi. ingin bertanya untuk nama wanita eh, Khairun Khairunisa itu bagaimana Ustadz? Khairun nisa, Iya sebaik-baik Khairunisa. wanita. Aduh. Ya emang ada larangan ya, wala tuzakku anfusakum. Ya, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Ya, nanti terlalu berat nama itu khairun nisa. Ya nisa apa? Kalau khairun nisa nanti dia terbebani itu, punya apa? Terdampak apa? Beban psikologis nanti. Kalau dia tahu maknanya. Kata uminya, "Nak, nama kamu bagus, Nak." Ya, khairun nisa sebaik-baik perempuan. Harapannya orang tua ingin dia menjadi sebaik-baik wanita kan, sehingga jadi beban psikologis bagi dirinya. Tertekan dia. Dari sisi agama pun juga terkena firman Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Ya, boleh kasih nama dengan nama-nama yang bagus, tapi ya jangan ada mengandung tazkiyah, ya mengandung makna eh, memuji diri, mensucikan diri. Ya kan repot nanti kalau dia jatuh pada maksiat, ya namanya udah terlalu berat khairun nisa. Ya, jadi ya al afdal yang afdal mungkin ya cari nama yang lain
Ya. Tapi kalau memang sudah diberi nama ya sudah. Ya. Karena yang harus dirubah itu cuma yang mengandung penghambaan. Penghambaan kepada selain Allah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustadz jawabannya. Amin wa yakum. Jasa khairan Uti Rahma. Wa jazakillah khairan Ukti. Baik, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan ke Ustadz? Atau mungkin santrinya Ustadz ada yang mau bertanya? Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nama anaknya dari nama Al-Quran surat Al-Imran. Atmim lana. Ya emang orang ajam ini aneh-aneh emang. Orang non Arab itu kasih nama ya anak ya itu aneh-aneh. Ya, itu ayat, bunyi ayat. Intinya doa ya, sempurnakan untuk kami cahayamu, cahaya kami ya. Atmim lana nurana. Ya, itu mengandung makna tolak ya, permintaan kepada Allah ya, tapi dijadikan tasmiyah, dijadikan nama ya, bebas-bebas aja sih sebenarnya ya, cuman ya menyelisihi yang umum yang ada pada orang Arab itu namanya satu kosakata ya, kalau orang ajam itu namanya ada yang 3 kosakata ya, ada yang 4 bahkan 5 ya. Orang Arab itu ya Umar, Ali ya, Muhammad ya, Zufar ya, gitu. Kalau orang ajam itu nggak cukup 2 itu, bisa 3 ya. Ali Nurdin ya, Mustaman. Nama dia Ali juga, Nurdin juga, Mustaman juga. Antum namanya siapa? Bu Abso. Satu kata-kata. Ya orang Arab dia makanya kan. Antum 2, Daud Muslim. Daud Muslim. Yang 3 siapa di sini? Kamu apa? Apa? Gibraltar. Ya, martir, jihadi. Bebas, mau diborong semua bebas. Kalau di Dukcapil wajib 2. Ya gitulah pokoknya, bebas sih. Ya, gak ada keharusan. Ya, jadi ya boleh-boleh aja ngutip dari ayat gitu. Atmim lana nurana. Barakallah. Lagi nggak pertanyaan yang lain barangkali? Ada yang namanya Bilal bin Rabah juga. Itu anak ngurus anak kan. Namanya Bilal bin Rabah. Dia Bilal bin Rabah. Berarti Bilal bin Rabah kalau bapaknya Ahmad, jadi Bilal bin Rabah bin Ahmad. Jadi Ahmad itu bapaknya, bukan Rabah bapaknya. Ya kan? Harusnya kalau Bilal bin Rabah, bapaknya si Bilal Rabah, ya kan? Tapi Bilal bin Rabah ini satu nama. Satu nama, ya kan? Bilal bin Rabah, bapaknya Ahmad, Bilal bin Rabah bin Ahmad. Ya itulah orang Indonesia yang unik. Iya, belum punya cucu udah jadi kakek itu Bilal bin Rabah bin Ahmad. Barakallahu fiik. Ada lagi Bu, mungkin yang ingin ditanyakan? Iya, belum ada lagi Ustadz dari Umahat. Tafadol Ustadz untuk menyampaikan nasihat bagi kami sebelum tutup kajiannya. Barokah fikum. Baik ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk kepada ya jenis tauhid yang keempat, ya, tauhid al-asma wa sifat. Mungkin pembahasannya sebagian kita baru kali ini mendengar ya, atau yang sudah 2-3 kali pun juga belum tentu langsung mudeng gitu. Tapi nggak apa-apa, memang ilmu memang butuh berkali-kali. Insya Allah dari pembahasan tentang asma sifat itu kita akan lebih mengenal Allah nantinya. Ya, juga berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan
yang ada dalam hal yang berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita akhiri dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.